Halo Sobat Keychron, kali ini gue bakal nunjukin salah satu produk dari Keychron, yaitu Keychron Q1HE. Ini merupakan salah satu produk keyboard gaming yang sudah rapid trigger. Gue bakal jelaskan detail speknya, dan lu bisa lihat dulu dari sisi produk, desainnya sendiri. Varian yang gue pegang saat ini warna carbon black, dan ada satu lagi warna cell white. Dia memiliki layout 75%, dengan ada aksen warna keycap putih dan warna hitam. Keychron Q1H ini dia sudah memiliki knob juga. Jadi ini sebenarnya pengatur basicnya ini pengatur volume ya, tapi lu bisa atur untuk menjadi zoom in atau zoom out pada saat penyetingan lewat makro. Kita akan detailkan nanti penggunaan makro. Kita lihat dulu dari sisi body, di sini dia ada keterangan button bisa untuk Windows dan juga Mac OS. Lalu di sini lo bisa lihat dia memiliki 3 koneksi ya. Jadi ini salah satu seri rapid trigger yang udah ada 3 koneksi, kabel, dongle, serta Bluetooth ya. Kabelnya tipe Type-C, dan sisi tengah sini kita bisa lihat penampilannya, desainnya bagian belakang. Seri Keychron ini merupakan seri yang sudah terbuat dengan menggunakan bahan full aluminium ya. Kita bisa lihat ini ada baut-bautnya ya, jadi dia itu udah tertanamnya tuh lewat luar ya, bukan lewat di bagian dalam keycap. Oke, kita balik lagi ke penampakan bagian depan desainnya. Untuk keycapnya sendiri, ini kita bisa lihat juga, ya ini sudah solid ya, bahan keycapnya solid yang sudah menggunakan PBT double shot. Lalu kalau kita lihat dari jenis profile keycapnya, nah kalau kita lihat dari sini, profile keycap ini menggunakan profile tipe OSA ya. Yang standarnya sendiri sih sebenarnya bukan tipe profile yang tinggi, tapi dimensinya juga yang terbilang normal pada umumnya aja ya. Balik lagi, ini layout 75%, dia itu tipe exploded. Ya, tapi tetap terlihat compact, mengingat karena ukuran yang 75% ini merupakan ukuran yang memang banyak diincar ya, apalagi para kaum gamer ya. Kita lihat detail lagi spek lainnya. Kalau dari seri Keychron Q1HE ini, dia menggunakan tipe magnetic switch dari jenis Gateron. Namanya ini Gateron Double Magnetic Nebula. Oke, jadi ini dari Gateron Nebula ya. Tipe yang sudah rapid trigger. Kalau kita bisa cek di sini, nah, dia warna ungu. Nah, oke. Jadi ini Gateron Nebula. Dia warna ungu. Tipe yang sudah magnetic switch ya, kalau kalian lihat belakangnya, tipe yang sudah tidak ada pakai pin lagi ya. Dan ini dia rapid trigger yang sensitivitasnya itu bisa sampai 0,1 mm. Untuk action range-nya sendiri, ini dia dari 0,2 sampai 3,8 mm. Dan si Gateron Nebula ini di Q1HE ini merupakan tipe switch yang sifatnya itu linear ya. Jadi basic dari si switch ini sendiri merupakan tipe yang sudah empuk ya. Dan kalian juga sebenarnya nggak perlu lagi untuk harus customize segala macam, karena seri switch ini sudah di preload langsung bawaan dari pabriknya. Dan ini dia tipe yang sudah double rail struktur. Jadi penampakannya seperti ini ya, kurang lebih dari seri Gateron Nebula. Ini gue bakal perdekatkan juga bagian bodi dalam keyboard dari Q1HE. Kalau kalian bisa lihat sendiri, ini dia tipe board yang short facing ya. Dia backlightnya itu di bagian bawah, bukan yang di atas. Seri Q1HE ini merupakan tipe yang memiliki backlight RGB. Dan backlightnya ini bisa kalian atur, bisa manual lewat tombol keycapnya. Ya, nanti ada user manual, guys. Biasanya itu pencet Fn plus A atau plus Q untuk pengaturan si mode RGB-nya. Tapi kalau kalian misalkan pengen lebih dalam lagi pengaturan modenya, mau mode warna satu atau warna lain gitu misalkan ya, kalian bisa atur itu lewat makro software yang tersedia dari Keychron ya, namanya Keychron Launcher. Oke, kalau aku tekankan secara manual sebenarnya bisa, tapi lebih karena mengganti mode ya. Kita coba ya, kita coba tes. Contohnya ya, kita akan mencontohkan. Nah, jadi dia akan mengganti-ganti mode yang dihasilkan dari Q1HE-nya. Kalian juga nggak perlu khawatir ya. Dari RGB-nya sendiri ini terbilang cukup terang. Kalau kalian pengen mengganti-ganti mode
atau mungkin ngerasa lebih terang, kalian nggak usah khawatir, kalian cukup rendahkan aja atau mungkin dimatikan juga bisa kok. Ya, dengan cara mencet Fn plus 5 untuk meng-off-kan atau Fn plus 6 untuk menghidupkan kembali si RGB-nya. Kemudian seperti yang tadi udah gue bilang ya, kalau keycapnya ini dia sudah tipe yang PBT double shot, jadi sudah solid ya. Untuk kalian juga yang mungkin ngerasa keycapnya ini bakal mudah luntur, nggak usah khawatir, karena keycap ini sudah solid ya, jadi terbilang sudah kokoh ya. Dan seri ini dia tidak shine through ya. Jadi untuk kalian mungkin yang lagi pengen mencari tipe keycap shine through, kalau dari bawaan pabrik Keychron Q1H ini dia tidak shine through, artinya tidak menembus sampai ke bagian huruf ataupun bagian body keycapnya. Jadi mungkin kalian itu mau bisa membeli atau mencari tipe yang shine through lagi ya. Oke, ini bagian body belakang dari keycapnya, di bagian depan ini terasa banget solidnya guys. Kita lanjut ke bagian dampener yang ada di Keychron Q1HE. Kalau aku bacakan di sini, seri Q1HE ini terbilang full dampener karena dia sudah lengkap dengan double gasket. Kemudian ada sound absorbing foam, ada silicone gasket, acoustic pad, dan lain-lainnya. Tentu ini membuat feel dari si Keychron Q1H ini jadi lebih empuk ya, karena memang ada penambahan foam yang mendukung. Juga dengan switch yang sifat linear ini makin lebih enak lagi. Jadi kalau aku rasakan sendiri ya, feel atau typing suara yang dihasilkan dari Q1H ini benar-benar creamy guys. Nanti kita bakal tes ya suara yang dihasilkan dari Keychron Q1HE. Sekarang gue bakal tunjukin gimana caranya lu makro keyboard Keychron Q1HE ini dengan menggunakan Keychron Launcher. Pertama lu tinggal search nanti di web ya, Keychron Launcher, setelah itu ntar akan masuk tampilan seperti ini. Lalu kemudian kalian tinggal konekkan saja keyboard Q1HE kalian. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, inilah tampilan ya interface dari Keychron Launcher. Di sini kita bisa melihat ada tools-tools yang bisa kalian atur ya. Di sebelah kiri sini kita bisa pengaturan HE mode, kemudian ada key mapping, lalu ada backlit, kemudian ada makro tambahan, dan ini juga ada update firmware ya. Jadi untuk kalian mungkin yang pengen mengupdate keyboardnya, kalian bisa klik tools yang ini. Dan di sini ada testing keycap ya. Apakah ada tombol-tombol yang memang dirasa kurang berfungsi, kalian bisa tes di sini. Dan satu lagi ini ada bug report. Oke, kita sekarang langsung ke mode HE aja. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah lagi ada keterangan untuk setting actuation distance, lalu juga ada rapid trigger yang bisa kalian atur juga di sini. Jadi kita coba setting rapid trigger, kita coba nyalakan dulu, klik yang ini supaya on rapid trigger dan kita set all key triggers. Kita nyalakan semua supaya nanti rapid triggernya bisa pengaruh ke semua tombolnya. Kita coba ganti ke 0,1 ya, kita tes ya. Lalu setelah itu submit. Nah, otomatis dia akan menjadi 0,1 mm guys. Terus kalau kita mau setting juga actuation-nya, kita set all operation-nya, lalu kita ganti mungkin jadi ke 1 mm deh. Terus kita submit. Nah, jadi sensitivitasnya dia akan sampai 1 mm. Tuh ya. Untuk semua settingan ini udah kita ganti. Seperti itu. Nah, buat kalian juga misalkan mau remapping juga bisa lewat di sini ya. Ini toolsnya, berbagai macam key yang bisa kalian diganti-ganti di sini. Kemudian backlitnya, ini backlitnya bisa kita makro sampai dalam-dalam banget ini. Jadi itu ada berbagai mode ya, ada breathing, ada solid color dan lain sebagainya. Ini bisa kalian atur dan beberapa mode ini bisa kalian setting menjadi satu warna yang mungkin kalian pengen. Misalkan aku pengen menyeting jadi warna biru. Dan nanti otomatis dari keyboardnya sendiri dia akan berganti ke warna biru guys. Ya. Dan sebagainya seperti itu pokoknya. Itu backlit. Begitupun juga dengan opsi tombol makro. Nah, ini juga bisa kalian setting di tools yang ini. Oke. Pokoknya ini programnya itu bener-bener kompleks ya.
Jadi kita mau nyetingnya itu sampai sedalam penyetingan perlu ada tombol makro atau tidaknya, mau ganti fungsi tombol, bisa di sini backlit juga bisa diatur, dan sampai ke rapid trigger, ya ini bisa diatur juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir, di sini kalian para gamer bakal dimanjakan banget lah dengan adanya program khusus seperti ini di Keychron Q1 HE. Terakhir, kita akan tes suara yang dihasilkan dari Keychron Q1 HE. Kita akan dengarkan bersama-sama ya. So, buat kalian yang mau mendapatkan produk Keychron Q1 HE, kalian bisa langsung kunjungi marketplace kami di Tokopedia maupun Shopee Keychron Indonesia, dan kalian bisa mendapatkan potongan sebesar 20%. Klaim vouchernya dan langsung check out untuk mendapatkan produk Keychron Q1 HE ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and share untuk lo bisa mendapatkan produk keyboard mechanical Keychron gratis dari Keychron Indonesia.